seperti yang diajarkan kepada kita dahulu. Kemudian setelah lama Allah menciptakan lagi banyak malaikat, dan sangat mudah untuk menciptakan malaikat. Dengan demikian Allah menginformasikan kembali pada para malaikat itu tetap saja mengatakan atajalul fiha ma yufsidun, tapi kali ini Allah merespon, mentolerir apa yang disampaikan oleh para malaikat. Nah, dengan sebab alasan itu Allah memerintahkan malaikat yang pertama, malaikat Mikail. Setelah malaikat Mikail turun ke bumi tempat kita ini, planet tempat kita ini, ternyata bumi pun diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membantah, menjebak, sampai dia bersumpah dengan nama Allah, biizzatillah wa jalali, la ta'khuduni idza kuntu tujalu minni min aminar. Tapi malaikat Mikail pun mundur kembali kepada Allah dengan tangan kosong. Lalu kita lagi malaikat Israfil. Malaikat Israfil juga dijebak oleh bumi. Begitu dijebak oleh bumi dengan bersumpah, itu si bumi, demi Allah yang mengutus engkau, saya pun tidak akan memperkenankan engkau untuk mengambil saya kalau saya ini dibikin menjadi makhluk yang akan dijadikan sebagai penghuni neraka. Kembali malaikat Mikail, malaikat Israfil. Kemudian ketiga malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga begitu. Begitu dia datang ke bumi, ditebak oleh bumi sambil bumi bersumpah. Kembali malaikat Jibril tanpa membawa segenggam. Akhirnya malaikat Israel lah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bumi bersumpah dengan nama Allah, malaikat Israel pun, saya pun bersumpah dengan nama kebesaran Allah, saya tidak akan kembali tanpa membawa segenggam daripada kamu. Akhirnya genggam Allah alam di belahan bumi mana, karena banyak para sejarawan berspekulasi mengatakan bumi Arafah. Ada yang mengatakan bukan, tapi bumi yang ada di India, tempat diturunkannya Nabi Adam di Sarandik. Bahkan ada yang spekulasi adalah suara pipa itu adalah di Sumatera. Tetapi di sini keumuman itu banyak menimbulkan pendapat-pendapat yang penting adalah bumi. Nah, dengan segala sifatnya bumi ini lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diperintahkan malaikat Israel membuat dia menjadi lumpur dengan diambilkan air lalu dijemur, memasukkan 50% ke dalam neraka, 50% ke dalam surga. Setelah berapa ratus tahun suruh lagi kedua, bawa tanah yang disimpan di daerahmu. Malaikat Malik juga disuruh, Malik, bawa tanah yang disimpan di daerahmu. Allah akan segera menindaklanjuti program untuk membuat khalifah di bumi. Akhirnya begitu. Jadi 50% pada tubuh manusia ini ada potensi surga, ada potensi neraka. Ketika dominan potensi neraka mengalahkan potensi surga, maka itulah yang menyebabkan manusia banyak melakukan perbuatan dosa yang bisa menyebabkan dia masuk neraka kalau tidak sempat bertobat sampai meninggal. Tetapi apabila potensi surga itu dapat mengalahkan akan potensi neraka, potensi surga ini dilambangkan dengan iman. Sedangkan potensi neraka itu dilambangkan dia dengan nafsu. Akhirnya setelah diciptakan yang namanya Adam alaihissalam, ketika dia melanggar larangan Allah Ta'ala, diperintahkan ya untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 30 hari supaya pengaruh daripada makanan yang terlarang masuk dalam tubuhnya itu bisa sirna. Maka sebagian besar mengatakan ulama
salah satu daripada hukuman diwajibkan kita puasa pada bulan Ramadan adalah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, supaya apa yang ada pada diri kita berupa potensi neraka itu bisa disingkirkan dengan potensi surga. Maka dilengkapilah manusia itu dengan sifat keempat ini. Sifat rububiyah ada, kemudian sifat syaitannya ada, kemudian sifat bahyunya ada, sifat sesungguhnya pun ada. Jadi itu sebabnya ada. Faktaba kullu wahidin minal akhlaqi, maka menuntutlah oleh masing-masing daripada campuran-campuran fil ma'jun pada adukannya itu, ma'jun itu yang diaduk daripadanya, ataran ada pengaruh, minal atari daripada pengaruh-pengaruh, kama yang tadi sukar sebagaimana berpengaruh oleh gula. Kalau dimasukkan lama saja bisa membuat suatu jadi manis. Kemudian wal khilu dan cuka, wa za'faran dan za'faran. Nah, jadi za'faran, cuka, kemudian gula ini bisa berpengaruh kepada yang namanya sakan jabin, isakan jabin, sakan jabin itu sebenarnya nama sebuah minuman yang biasa dibikin di Iran. Minuman yang biasa dibikin di Iran itu campuran daripada madu, madu dan dicampur dengan cuka. Madu dicampur cuka itu jadi sakan jabin. Apakah ini akan membuat terjadinya mabukan atau tidak? Ini adalah merupakan suatu percampuran antara za'faran, filon, kemudian gula. Gula ini termasuk di madu, akan jadilah yang namanya sakan jabin ini. Asal mukhtalifatan akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Fa'amma ma yaqtadi an-nuzu'a ila sifat, maka adapun apa yang menuntut akan berbantah-bantah ila sifatir rububiyah, yaitu dia akan membawa kepada sifat pertama, sifat rububiyah, al-awwal sifat rububiyah. Jadi sifat-sifat ini akan membuat orang, kalau orang karakternya berbeda-beda. Ada orang yang sangat pendiam, ada orang yang sering berbicara, ada yang humoris, ada yang sangat kadang-kadang pokoknya macam-macam. Nah, sekarang al-awwal yang pertama sifat rububiyah. Sifat rububiyah. Al-Isrul Kibari wal Fakhri wal Jabriyati, seperti sifat takabur. Allah boleh takabur. Wal Fari, Allah boleh berbangga-bangga. Wal Jabriyah, Allah itu boleh bersifat keras, kasar, memaksa. Kemudian mahubbil madhi, cinta, senang untuk dipuji, buat dana dan dipuji. Kemudian wal ghina, senang. Di situ di atas. Jadi kalau itu wal ibdi, dan sifat perkasa. Wa hubbi dawamil baqa, dan suka, ada senang terhadap keabadian, kekekalan. Wa talabil istiqla, dan minta untuk ketinggian, cari ketinggian. Ala kafatin, ala kafah, secara keseluruhan. Hatta ka'annahu yuridu an yaqula, sehingga seolah-olah ia ingin untuk mengatakan ana rabbukum a'la. Allah cocok dengan Rabbukum a'la. Wa hadza, dan ini yatasya'abu minhu, akan menjadi terbagi-bagi daripada jumlah min kaba'ir dzunub, terbagi-bagi daripadanya sejumlah daripada dosa-dosa besar. Ghafara anhal khalqi, di mana akan banyak lupa daripadanya oleh makhluk. Wala yu'adduha dzunuban, dan bahkan mereka tidak menganggap dia sebagai dosa. Tidak dia menganggap dia dosa. Wa ya al-muhlikatul azimatu, dan dia penghancur, pembinasa yang sangat besar, yaitu perusak yang besar. Sifat rububiyah ini allati hiya, yang adalah dia kalul mahati,
sebagai induk di aksaril ma'asi bagi semua maksiat-maksiat, kama istaqsainahu fi rubi'il mulikat, sebagaimana yang kita akan ceritakan nanti pada Rubi'ul Mulikat. Jadi sifat rububiyah itu adalah sifat ketuhanan. Seperti tadi itu, Nabi dalam apa Allah Subhanahu wa taala pada suatu ketika mengatakan ittabi'u Muhammadan wa la tattabi'un. Ikutlah Muhammad, jangan sekali-kali ikut padaku. Nah, kadang-kadang orang bingung, kenapa kok Allah mengatakan demikian, ikut Muhammad, tidak boleh ikuti dia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak boleh takabur. Nabi Muhammad itu tidak boleh berbangga-bangga. Nabi Muhammad itu tidak boleh riya. Nabi Muhammad tidak boleh ujub. Nabi Muhammad tidak boleh, pokoknya semua sifat-sifat batin, penyakit-penyakit batin itu tidak ada yang boleh. Tapi kalau Allah boleh. Berarti di sini maksudnya ikuti Muhammad, terutama sekali dalam sifat ini yang tidak boleh memiliki penyakit-penyakit batin itu, ikuti Muhammad. Sedangkan saya boleh, itu kata Allah. Saya mau sombong pada siapapun karena dia merupakan makhluk saya, untung saya jadikan dia. Mau sum'ah, mau riya, mau hasad, mau hikdun. Coba Allah Subhanahu wa taala paling berapa? Paling cemburu. Kalau kita menyebutkan dia, jangankan menyebutkan dengan semut pun kita sebutkan Allah paling tidak suka. Apalagi dengan patung. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah ini kita jadikan sebagai sekutu Allah. Allah menyebabkan kita tidak akan mau mengampun dosa kita, dosa daripada sekutu. Maka oleh sebab itulah, kalau manusia merasakan dirinya memiliki sifat rububiyah ini, maka itu sangat-sangat potensial menyebabkan dia untuk melakukan apa saja yang dia mau. Raja-raja terdahulu, terutama sekali raja kafir, sebab kehancurannya itu disebabkan oleh karena sifat rububiyahnya terlalu angkuh, terlalu tinggi. Salah satu yang paling terkenal padahal di antara raja-raja pada zaman dulu banyak sekali. Fir'aun sampai diabadikan dalam Al-Quran. Padahal selain Fir'aun banyak. Namrud itu kan di dalam kitab Majalis Susaniyah diceritakan ada seorang nabi yang namanya Nabi Jarjis. Nabi Jarjis ini oleh salah seorang raja dibunuh sampai 100 kali. 100 kali dibunuh Nabi Jarjis oleh raja ini. Tetapi selalu saja dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dia lagi berdakwah kepada raja itu, dibunuh dia lagi. Bahkan sampai dicincang tubuhnya. Yang terakhir itu dia direbus sampai semua daging-dagingnya terkelupas, hanya kerangkanya. Begitu kerangkanya saja ditinggal, kerangkanya dirembukkan dan dipotong oleh raja tersebut. Tapi dihidupkan dia kembali untuk yang 100 kalinya. Akhirnya ada salah seorang daripada sekian ribu istri raja tersebut beriman kepada Nabi Jarjis. Begitu dia beriman, semakin marah itu raja. Semakin marah dia. Akhirnya untuk yang ke-101 kali dia dibunuh, kemudian dipisahkan tulang-tulangnya, dagingnya, lalu dihanyutkan ke laut, ke sungai, supaya dimakan oleh ikan. Itu maksudnya. Nah, untuk yang 100 kali ini dia segalanya Nabi Jarjis. Ini menunjukkan bahwa betapa angkuhnya raja pada waktu itu. Jangankan raja-raja para lelaki,
yang namanya Cleopatra. Cleopatra seorang raja perempuan di Mesir. Dia menghalalkan segala cara sampai adik-adiknya diajak nikah. Dia nikah bersama adiknya. Cleopatra itu. Sehingga dengan kesombongan dan ketakaburannya dia menghalalkan segala macam cara. Banyak juga, bahkan seperti Bahram. Tapi pada akhirnya si Bahram itu dia meninggal dunia dalam keadaan suruh Fatimah setelah dia menikahi anak gadisnya. Anaknya punya banyak sekali anak. Yang paling cantik dia tidak suka kalau dinikahi bersama laki-laki lain. Akhirnya sendiri yang menikahi anaknya. Tetapi dengan kudrat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belas kasihan kepada yang namanya Bahram itu. Akhirnya Bahram pun bertobat. Dia meninggal dunia dalam keadaan Rasul Fatimah. Nah, ini adalah sebagai salah satu daripada contoh-contoh para manusia pada masa lalu yang memiliki sifat rububiyah pada dirinya, lalu sifat rububiyahnya tidak bisa diredam. Akhirnya itulah yang menyebabkan mereka hancur sifat rububiyahnya. Fir'aun, kemudian Haman, Qarun, termasuk di sini Namrud dan lain sebagainya. Artinya itu yang kedua. Ya sifat syaitaniyah, ialah sifat syaitaniyah. Allati minha yatasya'abu al-hasan, yang dari sifat syaitaniyah itulah akan lahir sifat hasad, wal bagyu dan zalim, wal qailatu dan sifat-sifat yang selalu hilang ini pada asalnya di dalam ilmu fikih ada tidak namanya, tapi di sini akan membolak-balikkan fakta sehingga apa yang sebenarnya dari Allah itu dilakukan dari Allah. Wal tidak dan menipu, wal amri bil fasad, selalu memerintah orang untuk berbuat jahat, wal makri dan selalu berencana jahat, rencanakan perbuatan jahat. Fihi padanya, wafi dan padanya, yadkhulu al-kasyu dan masuklah padanya lah penipu, wan nifaku dan nifak munafik, wad da'watu ila bid'ati wad dalali dan berdakwah ila bid'ah kepada perbuatan bid'ah wad dalal dan kepada perbuatan sesat. Itu kalau sifat syaitaniyah ini tidak bisa kita redam di dalam hati kita. Jadi sifat syaitaniyah yang menjadi sifat paling utamanya adalah hasad. Memang takabur pertama. Ceritanya kan begini. Takabur Azazil yang pertama adalah ketika malaikat Israfil melihat di Lauhul Mahfuz sebuah tulisan. Tulisan itu menyatakan ada seorang hamba Allah sudah beribadat 120.000 tahun, tetapi dengan sebuah dosa dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Pahala ibadatnya 120.000 tahun itu hapus, menyebabkan malaikat Israfil nangis terus. Malaikat Israfil, setiap malaikat yang ditemui lalu bertanya kepada malaikat Israfil, kenapa Tuhan menangis? Lalu dia cerita, saya melihat di dalam korpus tulisan bahwa ada seorang hamba Allah yang beribadat sudah 120 tahun, tapi dengan sebuah kemaksiatan dia dihapuskan pahalanya yang beribadah 120 tahun itu. Jangan-jangan saya yang dimaksudkan nanti, itu sebabnya saya menangis, kata daripada Israfil. Maka malaikat yang diberitahukan seperti itu juga menangis, jangan-jangan saya yang dimaksudkan. Jangan-jangan saya yang dimaksudkan, jangan-jangan saya dimaksud. Semua malaikat jangan-jangan saya dimaksudkan. Itu kata. Akhirnya rame-ramelah pada menangis. Karena ramai yang menangis, lalu mereka itu berencana. Lihat Allah.
Ramai-ramai mendatangi Azazil. Azazil pada waktu itu sedang beribadah. Maka begitu si Azazil ini menerima kehadiran malaikat Israfil sebagai ketua rombongan memimpin sekian juta malaikat, dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa kalian menangis? Kenapa kalian cengeng sekali? Apa sih yang kalian alami? Oh, menangis. Dan orang malaikat menangis rame-rame begini. Akhirnya mereka bercerita dipimpin oleh begini katanya. Ini kan saya sudah baru kembali dari Lauh Mahfuz. Tiba-tiba dalam Mahfuz itu ada sebuah tulisan. Ada seorang hamba Allah yang sudah menyembah Allah selama 120.000 tahun. Tapi gara-gara satu keingkaran, maka dihapuskan dosa pahalanya ya, beribadat 120.000 tahun itu. Oh, itu masalahnya. Terus mau kalian sekarang apa? Tolong kami ini doakan supaya tidak masuk dalam apa yang dikatakan oleh tulisan tersebut. Oh, itu masalahnya. Akhirnya dalam keadaan polah itu si Israel Azazil berdoa tanpa mengikut sertakan dirinya dalam doa yang dilakukan semua malaikat saja. Bahkan ketika para malaikat sudah pada pergi, dia melapor pada Allah, ya Allah, tadi kan engkau yang mengutus para malaikat datang kepada saya untuk minta doa agar mereka itu tidak termasuk dalam golongan orang yang beribadah 120.000 tahun, lalu lantaran suatu keingkaran akhirnya dia dilaknat oleh engkau. Masukkan saya dalam kelompok orang yang melaknat, ya Allah, kata daripada iblis. Masukkan saya menjadi orang yang ikut melaknat. Dan dijawab oleh Allah SWT. Karena tidak tahu bahwa dialah saudara yang dimasukkan oleh Allah. Lama sekali dari peristiwa itu sampai tibalah saatnya kerangka Nabi Adam alaihissalam diletakkan di pelataran surga. Para malaikat semua pada kagum, semua pada takjub atas betapa indahnya ciptaan Allah yang berupa kerangka Nabi Adam ini. Pada saat itulah si iblis bertanya kepada malaikat, semua malaikat, kalau kalian diciptakan lebih mulia daripada ini, gimana sikap kalian? Kalau dia yang diciptakan lebih mulia dari kalian, bagaimana sikap kalian? Kalau kami diciptakan lebih mulia daripada dia, kami akan membantu, akan menolong dia. Apa yang diajarkan, apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan sulit untuk melakukannya. Tapi kalau dia yang diciptakan lebih mulia daripada kami, kami akan menjadi pengabdi terhadapnya. Kami sanggup berkhidmat terhadapnya sesuai dengan perintah Allah. Akhirnya kan sekarang ini para malaikat semua mengabdi kepada manusia. Apapun bentuk pengabdian sehingga semua makhluk ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Apalagi kalau kita kembali kepada akidah sunnah jamaah yang menganggap bahwa Nabi Rasul itu jauh lebih mulia daripada para malaikat. Kalau Nabi kita bahkan dengan malaikat Jibril, katanya. Maka oleh sebab itu, kalau kita ditakdirkan bertemu dengan Nabi Muhammad, jauh lebih mulia dibandingkan bertemu dengan malaikat Jibril. Pada saat itulah datang perintah Allah sampai diceritakan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama
fasajadu ila iblisa aba wastakbara kana minal kafirin. Akhirnya disuruh sujud, semua disuruh, malaikat yang disebut, tapi di sini adalah majas mursal min itlaqil juz'i wa ilatul kull. Jadi malaikat disuruh sujud, tapi iblis juga masuk. Karena iblis masuk di situ dalam kelompok malaikat ini, maka dia pun sungguhnya masuk dalam. Hanya dia yang tidak mau sujud. Kenapa? Karena takaburnya. Sampai ditanya oleh Allah, ya iblis, ma akan tasjuda lima khalaqtu biyadai. Iblis, apa yang membuat kau tidak mau sujud terhadap apa yang saya ciptakan, yang puaskan saya? Yang mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau kan ciptakan saya ini dari sinar, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Masa yang mulia kau akan bersujud kepada yang hina? Padahal dia tidak tahu si iblis itu, api itu hanya satu fungsinya, tidak pernah menumbuhkan. Bahkan api itu ada di dalam seluruh benda yang ada di alam semesta ini. Artinya apa? Artinya bisa dia tidak berpengaruh apa-apa pada. Sedangkan tanah ini kan bumi tempat dia berpijak ini, dia memiliki 120 unsur. 120 unsur bumi ini ada pada tubuh kita. Ada pada tubuh kita. Kalau diadakan penelitian semua lapisan tanah secara geologi, kemudian adakan penelitian secara biologi dalam diri kita ini, akan bertemu. Makanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka karena iblis tidak mau sujud, baru 60.000 tahun para malaikat itu bersujud. Tentang sujudnya ini berbeda ulama. Ada yang mengatakan bi'il sakit jabhati ilal ardi au bil ihinai ilal qadami. Jadi ada yang mengatakan sujud meletakkan dahi sudah di tanah sujudnya. Ada yang mengatakan sekedar untuk mencontrolkan kepala ke depan. Namun itu 60 tahun dulu, 60.000 tahun, barulah mereka pada mengangkat. Dilihat hanya iblis yang tidak mau sujud. Jadi dia bangun dari sujudnya itu, para malaikat tersebut, hanya untuk lihat iblis sujud enggak. Ternyata enggak. Barulah ditambah 60.000 tahun lagi. Jadi 120.000 tahun malaikat itu bersujud untuk menghormati Adam alaihissalam. 120.000 tahun. Maka sebagian daripada para ilmuwan mengatakan bahwa sejak Adam nanti akan terjadi hari kiamat setelah 120.000 tahun. Sementara sejak Adam sampai sekarang ini hanya baru 8.000 tahun. Sampai sekarang ini baru 8.000 tahun. Sebelum turunnya Nabi Adam ke bumi, bumi ini sudah berumur miliaran tahun. Dari proses air, kemudian dari rawa, kemudian dari keras sampai jadi api, sampai keadaannya sekarang ini. Nah, sehingga dengan demikian iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumil qiyamah. Ya Allah, berikan saya penundaan waktu untuk hidup sampai kiamat. Ayo sudah saya berikan tahu. Untuk apa kau hidup saudara? Saya akan goda semua anak Adam. Kalau kau menggodanya, saya yang akan menyelamatkannya, kata Allah. Kau menggoda dia, saya akan menyelamatkannya. Tidak akan ada yang bisa kau goda kecuali orang-orang yang sudah saya takdirkan untuk menjadi pengikutku. Karena memang Allah sudah merencanakan bahwa 50% daripada keturunan Adam jadi penghuni surga dan 50% jadi penghuni neraka. Tetapi pada kenyataannya nanti akan lebih banyak penghuni surga daripada penghuni neraka. Kalau yang 50% itu berarti 50% ini adalah yang masuk tanpa neraka. Kemudian 50% berikutnya
berarti masuk neraka dulu, dan sekian persen daripada yang masuk neraka itu akan kelihatan nanti berapa ukuran kejahatannya. Selama itu pula dia masuk dalam neraka dan keluarkan lagi orang lagi, sehingga sisanya itulah yang khalidina fiha abada. Wallahu a'lam. Kalau kita bawa perasaan kita sebagai manusia, masa nama ilalu aman Allah Ta'ala menegakkan manusia itu selain baik dalam neraka. Nah, berdasarkan perasaan inilah paham Hermes itu. Hermes yang dikatakan sebagai salah satu inti ajarannya adalah cinta kasih, mengatakan bahwa Allah yang memiliki sifat Rahman Rahim tidak akan mungkin mengabadikan manusia terendam dalam neraka selama-lamanya. Tapi itu wallahu karena ini perasaan. Orang masuk penjara saja seumur hidup saya kita kasihan. Apalagi kalau dibakar, disakiti selamanya. Gimana sifat kasihannya Allah Subhanahu wa taala seperti itu kata mereka yang memiliki paham Hermes. Nah, dengan sebab itulah ya Allah, sekarang ini orang yang efobia Islam, efobia agama di Timur Tengah 23% orang Timur Tengah tidak lagi beragama. Di antara 23% itu ada 23% dia bertuhan tapi tidak beragama dan tidak bertuhan. Di Timur Tengah ini, itu kan sebagai sampel. Berarti selain dari Timur Tengah, Asia, kemudian Afrika, Eropa, Amerika, Australia, banyak orang semacam itu. Makanya salah satu pertimbangan di Indonesia ini agama diperbanyak supaya untuk menyumbat lubang-lubang yang memberikan kesempatan bagi komunis untuk berkembang. Silakan yang beragama, jangan ada komunis. Nanti lama-lama secara resmi pemerintah mengakui akan banyak agama. Sementara sekarang yang tidak resmi itu sudah banyak sekali. Karena masing-masing dari nabi palsu itu memiliki agama sendiri-sendiri. Sampai masa reformasi sudah 900 lebih nabi palsu di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Dari era reformasi sampai sekarang ini berapa tambahannya? Itu sudah juga agama yang tidak resmi di Indonesia. Nah, ini adalah sifat syaitaniahnya Prabowo. Akhirnya apa? Setan berkesempatan untuk menggoda sehingga banyak yang menjadi pengikutnya masuk neraka. Itu sifat syaitaniah. Maka kalau masih ada kekuatan iman dalam hati sanubarinya, mereka akan bertobat. Lalu meninggal dunia dalam keadaan sudah diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau satu sifatul bahimiyah. Sedangkan yang ketiga sifat bahimiyah. Wa min hayat asyabu asyarhu wal qalbu. Dan daripada sifat bahimiyah itu akan lahir, akan terbagi-bagi yang namanya jahat cara makan. Syarhu itu pada dasarnya jahat cara mengkonsumsi makanan dan minuman. Coba kalian lihat, kita lihat banyak orang kalau menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang betul-betul tidak manusiawi, tapi hewani. Kalau kita masuk ke restoran-restoran besar ini ya, banyak di situ tidak hanya muslim yang masuk, non muslim. Mereka itu dengan gaya yang makan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang jauh daripada syariat Islam, akhlakul karimah, karena mereka tidak Islam sesungguhnya. Makanya demikian, mau cara bagaimana saja cara yang makan boleh, cara tidur, ada yang pelangkap, ada yang bertelentang, makan minum. Ini kemudian wal kalbu, sifat qalbiyah, sifat anjing. Wal khamsu kemudian loba ala qada' syahwatil batni, yaitu atas penunaikan syahwat perut, wal faraj dan syahwat faraj. Itu, tetapi kalau manusia sudah dihinggapi oleh sifat bahimiyah ini, coba kita lihat yang namanya binatang. Kalau binatang itu hanya satu kali dalam setahun dia
melakukan hubungan suami istri bersama hanya 1 kali setahun. Semua binatang kecuali kalau binatang yang memang direkayasa oleh manusia. Itu pun rekayasanya adalah dijadwalkan. Misalnya apa? Sapi pejantan, kuda pejantan, kemudian babi pejantan. Sekarang ini kan begitu. Yang spermanya langsung dimasukkan ke dalam bank sperma. Itu. Kok aneh? Anak-anak yang bekerja untuk pejantan ini pada umumnya perempuan, jarang laki-laki. Dia memancing birahi daripada sapi, birahi daripada kuda, kemudian dipancing dia dengan apa? Dengan tabung yang dibentuk seperti kelamin perempuan, kelamin betina, untuk memancing sperma daripada para pejantan itu. Jadi dijadwalkan. Kita kalau konsultasi misalnya di Banyuwangi, di situ kan ada di Lidi 4 para pejantan sapi berangus itu. Berapa volume daripada dikeluarkan sperma daripada sapi ini? Ya ada yang memang 1 bulan 4 kali, ada yang 8 kali, berarti 2 minggu, seminggu 2 kali.